Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini penulis ingin bahas soal eh, va- apa namanya, variator J Costa. Variator J Costa ini istimewa karena model variatornya beda dari yang lain. Penulis sih inginnya bahas yang Doppler ya. Doppler itu unik banget variatornya. Model pemberatnya di luar ada dua macam, yang E3R sama yang S3R. Vous présentez le Vario, le Doppler S3R. Donc ouais, j'ai viré la patte ici qui est censée tenir le cage variateur. Donc j'ai tout démonté, j'ai me Sayangnya variator Doppler ini hanya tersedia ya itu untuk motor-motor motor-motor dua tak ya, motor 50 cc atau 70 cc. Jadi ada yang sekaligus ada clutch-nya, ada yang nggak pakai clutch. Model variatornya beda sendiri lah ya. Jadi pemberatnya di luar dan nggak model roller gitu, tapi model pemberat bijian gitu ya. Penulis nggak paham. Nggak pernah lihat yang dibongkar sih ya. Nanti kalau ada yang dibongkar penulis tunjukkan. Mantap juga itu sebenarnya kalau ada yang ditawarkan untuk motor-motor baru. Sayangnya nggak ada. Nah, yang berikutnya ini adalah J Costa. Nah, J Costa ini ekstrim ya. Modelnya wis beda sama sekali dari roller biasanya. Kalau roller biasanya itu kan ada roll yang ditaruh jumlahnya 6 gitu ya. Karena ada putaran dia akan keluar atau secara otomatis. Nah, roller yang begini nih ya menggelinding kan. Nah, punyanya J Costa ini beda. Modelnya merusut. Looks like it works. Modelnya J Costa itu rollernya tidak menggelinding tapi sliding. Jadi ada tabung tumpul ya, banyak, nggak cuma 6, entah berapa itu. Nah itu dia sliding keluar masuk.
sliding ini akan menekan lonceng ya, yang akan membuatnya bergerak, menarik keseluruhan desain. Jadi karena gaya sentrifugal, slidernya ini akan keluar menekan mangkokan ini akan membuat rasio makin membesar. Nanti penulis carilah keunggulan dari desain seperti ini seperti apa, karena ya kalau yang di Indonesia itu kebanyakan isinya iklan toh, nggak ngerti jelas mengapa kok bisa begini, mengapa kok bisa begitu. Jadi kalau dari iklannya ya ngomong, mantep, penulis nggak bisa lihat apa unggulnya gitu loh. Oke, ini sudah diganti dengan J Costa untuk NMAX original. Oke, tes. Bukan main. Sliding itu jadi lebih terhambat ya, karena jumlahnya kan banyak. Karena jumlahnya banyak itu nggak mungkin satu-satu itu berat, pasti satu-satu lebih ringan. Kalau yang normalnya aja berapa? 12 gram, 13 gram. Nah kalau itu mungkin masing-masingnya cuma 5 gram atau berapa. Nulis juga nggak tahu model perpindahan rasionya gimana. Soalnya kalau yang normal perpindahan rasionya itu digambarkan linier. Jadi perpindahan rasio itu linier. Mungkin yang pakai desain J Costa ini modelnya nggak linier lagi, tapi progresif gitu ya, modelnya kayak logaritmik gitu. Jadi di kecepatan rendah berubah rasionya cepat, di kecepatan tinggi berubah rasionya lambat. Mungkin atau sebaliknya ya, berubah rasionya kecepatan rendah itu lambat, berubahnya rasio kecepatan tinggi sedikit. Jadi kayak rasio giginya itulah motor manual lah. Jaraknya 1 dan 2 banyak, 2 ke 3 makin berkurang, 3 ke 4 makin berkurang, 4 ke 5 makin berkurang lagi. Mungkin ya, soalnya kan karena itu mekarnya tergantung dari desain mangkoknya, dan desain mangkoknya itu bisa berubah-berubah. Kalau yang model biasa merubah cara perpindahannya itu ya dari alurnya itu ya, alurnya dibuat gampang atau dibuat linier langsung, atau awalnya gampang berikutnya susah. Jadi bersudut gitu ya, makin lama makin bersudut. Ya iya, nggak jelas lah ya.
demonya juga wah sip sudah pakai J-Costa, wah sip gitu ya. Nggak ngerti ya apa unggule gitu loh. Ngomong sip tok, tapi kalau nggak dijelaskan ya podo aja percuma. We rijden naast elkaar. Ik haal hem ietsjes in, maar we moeten vanaf nul moeten beginnen. Zo, die thee maakt hem gewoon slippen, jongen. Flits. Ja. Ja, nu. Nah, model J-Costa ini membuat penulis teringat ya beberapa apa namanya jenengnya variator. Nah, beberapa variator itu bilang bikin lebih licin. Jadi variator disebut karena lebih licin, lebih mudah untuk pindah rasio. Nah, tunggu dulu. Emang butuh tak pindah cepat, pindah licin gitu, pindah mudah, butuh mudah pindah rasio? Apa memang beneran butuh? Karena selama ini ya penulis nggak pernah dengar cerita di gas itu gak pindah-pindah rasione gitu, jarang sekali dengar gitu. Dengar gitu itu kalau kasusnya rollernya terlalu ringan. Kalau rollernya berat ya ndak masalah. Kalau pindah rasionya sulit itu ya malah akselerasi enak. Cuma memang benar ketika di RPM tinggi itu butuh yang licin, butuh yang bisa ngalir. Makanya itu kan ada model yang bentuknya bulat itu kan biar gampang menggelindingnya di RPM tinggi. Masih seret ya no problem, sing gelinding kok. Licin atau enggak itu cuma dibutuhkan untuk desain yang yang modelnya kayak Dokter Puli gitu, yang sliding bukan rolling. Itu baru butuh yang licin. Kalau yang modelnya sudah roller, ngapain lagi ya dikasih pelicin? Bukan pelicin yang dibutuhkan itu harusnya apa yuk? Anti aus. Soalnya ya ada beberapa roller itu gampang aus. Atau kalau nggak gitu rollernya bikin rumah rollernya aus. Yang dibilang bikin aus itu yang merek Oso. Jadi merek Oso itu disebut sama apa? Disebut sama Dokter Puli itu merek roller jelek gitu. Sayangnya ya nggak ada lagi perbandingan. Selain Koso ada juga merek RPM, merek apa itu lupa. Jadi beli roller itu jangan sembarangan ya, karena bahan plastiknya roller pun penting. Kalau awet bahan plastiknya, jangan-jangan rumah rollernya itu yang aus. Oh, parah kalau gitu.
Penulis sendiri masih ragu-ragu mau ganti roller gini ya. Apa ya enaknya ya? Soalnya ganti roller itu kan mempengaruhi banyak hal. Ada mempengaruhi akselerasi, mempengaruhi top speed, mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Nah, sementara itu mesinnya motor penulis ini kan bisa dibilang belum sehat ya. Belum sehat, masih mengalami fuel dilution. Artinya bensin masih bocor ke ruang oli. Artinya kompresinya masih belum kedap. Kalau kompresi belum kedap ya berarti masih bocor. Mungkin modif pertama yang harus dilakukan itu mestinya ganti ring piston dulu minim ya. Moga-moga bagian silindernya nggak aus gara-gara yang malu gitu. Sialan. Jalan kalau licin gini ngeri. Ya, variator itu enaknya apa ya? Kalau yang variator itu prinsipnya kan cuma pindah rasio ya. Variator yang modelnya aneh-aneh itu ya mungkin menarik, tapi ya kalau yang normal aja nggak masalah, mengapa ganti gitu loh ya. Kan banyak motor tarikannya enak, variatornya masih ya modelnya normal, nggak aneh-aneh. Yang menurut penulis paling penting itu ya dari sisi kayak roller model Dr. Slider gitu, yang inovatif, yang merubah ring, atau variator yang ringnya itu beda dari aslinya sehingga rasio gigi rendah dan tingginya itu bisa nambah, atau kalau misalnya memang butuh ya dikurangi. Nah, tergantung kebutuhan lah ya. Kalau motor tenaganya gede itu butuh variator yang makin besar variasi rasio giginya. Kalau yang tenaganya cukupan ya variatornya ya ringnya yang normal-normal aja. Ngapain butuh variator yang bisa rasionya kecil banget kalau tenaganya nggak mampu. Yang penting itu ya bisa sesuai lah dengan kemampuan motornya. Jadi rasio rendahnya cocok, rasio tingginya juga cocok, matching. Habis itu dari soal kampasnya itu penulis tertarik modelnya yang kayak Revenue itu, tapi entah keawetannya Revenue itu gimana ya, nggak sih, masih nggak jelas. Atau yang model punya Dokter Puli yang bisa ada gigitnya gitu. Variator yang kampas kopling yang modelnya bisa lebih gigit itu akan sangat membantu ya kecepatan tinggi nggak selip, kecepatan rendah nggak selip, apalagi kalau pas sering medan tanjakan, medan terjal,
itu. Atau barangkali merasa cukup pakai kampasnya kayak yang lebih pakem, kampas TDR, kampas apa lah gitu. Tapi misalnya motornya nggak mengalami masalah gredeg dan seandainya gitu mungkin nggak perlu ya. Kalau motornya dipakai fine-fine aja, nggak ada masalah selip, mungkin ya nggak usah ya. Yang lebih difokuskan itu ya di itunya dulu ya, di apa namanya, di apa belt sama roller aja. Kalau per menurut penulis mending mainan roller aja lah, jangan mainan per ya. Yang jelas per itu jangan milih yang lebih longgar dari orinya, rekomendasinya seperti itu. Mending dari roller aja mainannya, nggak usah kombinasi per sama roller dari tok ae sing mainan. Masa nggak cukup sih, 12 gram kurang ringan masih ada 10 gram. Daripada apa modif-modif yang kayak gitu, mending modif yang depan dulu, apa mesin dulu. Ini mau orang mau kemana nih? Padahal di tengah-tengah itu banyak halangan, banyak yang nggak rata. Ngapain jalan di tengah ya? Ya pertimbangkan aja lah. Kalau misalnya pingin performa, repot-repot beli kampas, repot-repot beli rumah kampasnya, puli belakang, repot-repot ganti variator lengkap depan belakang. Padahal kalau dipakai bore up ya, bore up yang apa tanpa ganti CU, tanpa ganti injektor ya, itu sudah lumayan itu. Injektornya pabrik itu sebenarnya bisa cukup. Nggak perlu ya apa mikirin ganti ECU, ganti busi. Itu aja dulu dari apa silinder sama pistonnya itu aja dulu. Kalau ingin sekalian ya wes 200 cc langsung dari apa namanya silinder, piston sama apa jenenge kamsaf ya, apa jenenge, iya ya kamsaf ya, bukan kamsaf, apa jenenge, lengan ayun, lupa wis, pokoknya sekalian aja 200 cc lah. 200 cc biasanya butuh 2 juta ya. Lebih murah sih kalau pingin apa bore up aja. Cari bore up yang plug and play, nggak usah ganti ECU. Kalau untuk NMAX ini enak, tinggal setel CU wis itu aja. Cari yang kompresinya nggak usah tinggi-tinggi. Kalau memang niatnya nggak mau pakai bensin oktan tinggi, pakai yang cocok untuk Pertamax saja. Pakai yang rasio 11 ya. Jangan pakai forget piston kalau misalnya nggak pingin kena penyakit fuel dilution. Ring pistonnya jelas harus bagus. Pelapisnya juga kalau ada nikel. Kalau nggak mampu ya yang besi, liner besinya tapi yang bagus. Ya wes lah gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.